Kemudian ijtihad itu dibangun melalui musyawarah. Jadi karena bangsa Indonesia ini banyak, ada suku ini, agama itu musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian dan adik-adik mahasiswa, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin tidak akan memperkenalkan lagi Bapak Menko, Bapak Mahfud MD. Kalau adik-adik mahasiswa bisa search saja sendiri ya, di Google, pasti ketemu ya, riwayat hidup beliau, pengalaman. Jadi tidak perlu saya uraikan lagi. Untuk ini, untuk waktu dan tempat kami persilakan langsung pada Pak Mahfud ya, bisa menggunakan panggung ataupun mau di mana saya boleh Pak, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Andes Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian PSD. Kemudian tentu tuan rumah Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Marwan. Ada juga di sini Bapak Gubernur beserta jajaran Forkompimda dari Polda, dari Kejaksaan Tinggi. Kemudian para rektor tentu saja, rektor perguruan tinggi se-Aceh. Kemudian ada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bapak Profesor Nur Ahmad. Kemudian para dekan. Kurang keras ya. Kemudian para dekan, ketua lembaga, direktur pasca sarjana, kepala biro, ketua senat, ketua dewan guru besar yang saya hormati, pejabat bupati wali kota yang hadir bersama ini, kemudian pimpinan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Syiah kemudian tokoh masyarakat Bapak Mustafa Abu Bakar, mantan pejabat gubernur Daerah Istimewa Aceh, Bapak Sekda hadir bersama kita, kemudian kolega-kolega yang ikut bersama saya, yang ikut Pak Mendagri ada Pak Dirjen Safrizal, kemudian Restuardi, Kepala BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, ada Maijen Heri Wiranto, ada Maijen Antongan, kemudian banyak lagi yang bersama saya, ada staf khusus, yang bersama Pak Mendagri juga banyak staf-staf khusus maupun deputi-deputinya. Dan yang lain-lain terutama para adik-adik mahasiswa yang hadir pada saat ini. Hadirin sekalian, ketika saya dihubungi, saya memang diminta bicara masalah kebangsaan. Ya topiknya ini, merawat keberagaman dan kebangsaan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kalau bicara kebangsaan itu kuncinya memang bicara cinta tanah air. Saudara, kuliah itu biasanya kan dikaitkan dengan lingkungan kampusnya. Nah, lingkungan kampus Unsiah ini tentu adalah semangat nasionalisme Indonesia yang tumbuh dari Aceh, yang nafasnya sangat-sangat islami. Tadi saya dengar himne Aceh atau Mars Aceh itu ada kata la hukum Islam. Kira-kira yang saya artikan dari pengertian saya adalah hukum Islam, syariat Islam itu adalah
pedoman, salah satu pedoman kita. Oleh sebab itu saya bicara sekarang nasionalisme Islam yang muncul dari Aceh. Saudara sekalian, bahwa Aceh punya nasionalisme dan rasa bersatu kepada Indonesia itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Dulu di Jawa ada tokoh besar namanya Fatahillah atau Faletehan. Saya tadi bicara dengan Wali Nangro, bicara silsilahnya, dia punya hubungan darah dengan Aceh. Beberapa wali dan raja-raja Islam di Jawa juga punya hubungan dekat dengan Aceh. Ketika Indonesia merdeka, salah seorang pendiri Indonesia yang kemudian ikut merumuskan Pancasila itu adalah Tengku Muhammad Hasan, anggota PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan, yang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 merupakan satu dari 4 orang Islam, tokoh Islam Indonesia yang diundang oleh Muhammad Hatta untuk berembuk. Bagaimana nih Piagam Jakarta ini masih resisten? Mari kita buat rumusan yang bisa diterima oleh semuanya. Yang resisten siapa? Umat Islam. Diundanglah 4 tokoh. 1 Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, 2 Kasman Singo di Mejo juga dari Muhammadiyah, 3 Wahid Hasyim dari NU, lalu Muhammad Hasan dari Aceh. Lahirlah kesepakatan bernegara, berideologi negara Pancasila yang berlaku sampai saat ini. Rumusannya yaitu Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana di situ kata ketuhanan yang tadinya disambung dengan 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas kesadaran keberagamaan umat Islam, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi kebangsaan, demi kebersatuan. Itu Muhammad Hasan. Sesudah Indonesia merdeka, Acehlah yang pertama menyumbang emas untuk modal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aceh pula yang pertama kali memberi pesawat ketika pemerintah tidak punya pesawat karena miskin, dikirim pesawat namanya Selawah. Selawah itu solawat, itu dari Aceh. Sesudah itu terus tokoh-tokoh Aceh ikut mewarnai perjalanan Republik. Banyak yang jadi menteri, banyak jadi guru besar, dan seterusnya sampai sekarang sudah mengalami berbagai dinamika dan mungkin sedikit kesalahpahaman, lalu kita kembali bersatu. Nah saudara, kapan sebenarnya nasionalisme Indonesia itu di Aceh timbul? Kalau Indonesia sendiri, kalau dilihat dari sejarah resmi, kapan nasionalisme Indonesia itu dinyatakan? Itu 20 Mei tahun 1908. Yaitu ketika lahir namanya Budi Utomo yang menyatakan mereka mendirikan pergerakan organisasi untuk kemerdekaan Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Sebelum itu memang sudah ada gerakan-gerakan. Ada Serikat Dagang Islam, ada Serikat Islam, tapi dianggap belum mengindonesia oleh penulis sejarah. Itu dianggap gerakan Islam, bukan gerakan nasional. Gerakan nasional itu sendiri 20 Mei 1908 yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Nah, saudara, Hari Kebangkitan Nasional itu kemudian bergerak terus melalui propaganda. Ya, melalui propaganda, konsolidasi organisasi sampai akhirnya lahir Sumpah Pemuda. Coba slide nomor 1 berikutnya. Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan 28 Oktober 1928. Isinya propaganda, kita harus merdeka, kita Indonesia. Lalu konsolidasi
mendirikan organisasi, membuat rapat-rapat, membuat tulisan-tulisan di media. Bahkan ada juga gerakan bersenjata agar Indonesia merdeka. Sehingga di situ kata nasionalisme, kebangsaan, itu adalah membangun negara secara bersama, menyatukan suku-suku perbedaan primordial ke dalam satu ikatan kebangsaan dan membangun negara secara bersama serta membelanya. Itulah yang kemudian disebut membela tanah air. Itu tercermin di dalam lagu-lagu, misalnya lagu-lagu wajib, lagu-lagu nasional dan sebagainya. Saudara, saya mempunyai temuan betapa sebenarnya di Aceh itu nasionalisme Indonesia sudah muncul dalam lagu-lagu rakyat berbahasa Arab yang sama isinya dengan lagu-lagu wajib sekarang ini. Sama isinya dengan lagu-lagu, sama isinya dengan lagu-lagu Mars, Nahdlatul Ulama, Himna Muhammadiyah dan lain-lain yang memuji kebesaran Indonesia. Coba nih di Aceh. Aceh itu kalah perang pada tahun 1904. Sejak itu Aceh membara, tidak terima kalah, pokoknya harus merdeka. Dan saudara, hubungan dengan Jawa, dengan orang-orang Islam di Jawa juga kuat, dengan para nasionalis Jawa sudah kuat. Sehingga sebenarnya sebuah lagu yang sering dikumandangkan oleh orang-orang Aceh ketika itu saking marahnya kepada penjajah, kepada Belanda itu muncul mendahului lagu nasional. Dan Aceh sudah menyebut Indonesia. Ini saya dapatkan di beberapa literatur yang kemudian juga dimasukkan di dalam podcastnya Fahri Ali, Kofi namanya, ya, kolom Fahri Ali podcastnya. Jadi 1930 itu sudah ada lagu kebangsaan di Ali. Gini, itu pertama gini, katanya kalau ada orang yang sudah sepuh-sepuh itu pasti tahu. Di Aceh tuh dulu ada lagu kalau ada anak kecil digendong, dihibur, sedang main apa? Lagunya itu ya abna ana. Itu. Ya abna, ini salah tulisannya itu. Ya abna ana atau ya abna ana. Itu ya abna ana itu kalau dalam bahasa Arab itu sama dengan ya ibni. Artinya wahai anakku. Atau ya bunayya. Wahai anak tersayangku, itu ya bunaya. Atau ya bani, wahai anak-anakku, itu di Al-Quran banyak. Nah di Aceh pakai kata ya abna ana. Apa? Bunyinya begini. Ya abna ana, jinsana Indonesia, kum min naumikum, wandur ila wapnikum. Aceh. Hai anakku, jinsana, jenis kita, kebangsaan kita tuh Indonesia. Bangun. Bangun dari tidurmu, belalah tanah airmu. Saudara, sebelum ada kata lagu Indonesia Raya di Aceh sudah bilang jinsana Indonesia. Hai anakku, ya abnana, hai anakku, kita ini orang Indonesia. Bangun kamu dari tidurmu dan bela bangsamu. Sudah itu ada lagi di Aceh nih. Ada kata tanah air dalam bahasa Arab. Apa bunyinya? Wapani anta abunli salithun min abawaini. Wapani anta hayati. Wa muna nafsi wa aini. Coba. Wahai tanah airku, engkau adalah ayah yang ketiga bagiku. Engkau adalah ayah bagiku, salisun min abawa ini. Ayah yang ketiga sesudah ayah dan ibuku. Orang tua yang ketiga. Aceh menganggap tanah air itu adalah orang tua yang ketiga. Itulah ibu pertiwi. Jadi rasa nasionalisme Aceh terhadap Indonesia sudah mendahului sebenarnya. Atau sudah tumbuh bersama sejak awal dengan gerakan kebangsaan di seluruh Indonesia. Watoni anta abunli salithun min abawaini. Watoni anta hayati.
wa muna nafsi wa aini. Wahai tanah airku, engkau adalah hidupku. Engkau adalah cita-citaku, engkau adalah tujuanku, harapanku. Nah, ini di Aceh. Kata waton. Nah, coba lihat di Jawa. Nahdlatul Ulama juga menyebut kata waton. Hubbul waton minal iman. Sehingga ada lagu Syubbanul waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman. Hai putra-putri tanah airku, mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Wala takun minal khirman. Jangan kau mundur menghadapi tantangan. Inhadu ahlal waton. Bangun, bangun. Saudara, apa kata Syubbanul waton itu? Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu man ya'ti kayoma tomihan yalqahima. Itu yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman. Kalau di Aceh sama, watoni anta abun li salithun min abawaini. Indonesia, saudara, sudah terucap dalam bahasa daerah, dalam bahasa ibu. Karena Aceh ini lingkungannya Islam, dalam bahasa Arab, karena NU lingkungannya Islam, bahasa Arab. Apa dikata? Indonesia biladi anta unwanul fakhoma. Indonesia itu negaraku, wahai Indonesia, engkau adalah panji martabatku. Siapa saja datang menghadamu, kullu man ya'ti kayauma tomihan yalqahimama. Binasa di bawah dulimu. Muhammadiyah coba. Lagu Sang Surya. Sama dengan kum min naumikum, kata orang Aceh. Kum manikum wandurila watnikum. Hai, bangun kamu dari tidurmu, bela negerimu. Sama Aceh. Sang Surya menggugah umat meninggalkan peraduan. Bangun dari tidur untuk apa? Untuk membela Indonesia. Kan kalau Muhammadiyah itu, Sang Surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Lalu referennya itu begini-gini. Di timur, fajar telah gemerlapan. Menyibak kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Sama kum min naumikum, sama dengan Aceh. Semangat nasionalisme di Jawa, keislaman di Jawa sama keislaman di Aceh. Sama dengan keislaman di NU. Nah, saudara, oleh sebab itu kita sudah punya ikatan batin sudah lama untuk berindonesia, membangun bangsa Indonesia, bangun baik di dalam semboyan, kehidupan kita berbangsa, berlagu, sama. Kita ingin membangun sebuah geopolitik, sebuah bangsa dengan geopolitik tertentu yang kita bangun atas kesadaran kita dengan jiwa-jiwa keislaman kita. Yang apa? Islam yang kosmopolit, Islam yang menerima perbedaan dan mau hidup bersama, seperti nanti saya tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad mendirikan itu. Nah, saudara, coba lihat berikutnya. Coba lagu Indonesia, ya, Indonesia tanah airku, sama kan? Sama kan dengan watoni anta hayati, watoni tanah airku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kum, bangun. Aceh sudah bilang sejak tahun 1900, bangun, lawan itu penjajah. Muhammadiyah membuat petisi, bangun. Buat petisi dia. Orang Indonesia yang naik haji harus dipermudah. Guru-guru Indonesia harus dibayar gaji yang layak. Kum, bangun. Bangun, hai bangsaku. Gitu. Coba kalau padamu nergi, sama kan? Bangunlah.
Watoni anta hayati itu padamu negeri kami berjanji. Terakhir, bagimu negeri jiwa raga kami. Di Aceh dikatakan watoni anta hayati wa muna nafsi wa aini. Sama tuh. Lagu wajib nasional. Aceh sudah mendahului. Saudara. Oleh sebab itu, saudara, keindonesiaan kita, keindonesiaan saudara-saudara sebagai orang Aceh harus lebih menonjol daripada orang-orang lain. Karena Anda adalah as-sabiqunal awwalun menurut istilah agama. Barisan yang ikut pada generasi pertama untuk membangun negeri ini. Baik ketika menggagas maupun ketika resmi mendirikan di badan-badan resmi negara. Coba, maju tak gentar apa? Majulah, majulah, menang itu sama. Dengan ketika NU mengatakan, ya, kullu man ya'ti kayoma qamihan yalqa himama. Siapa saja datang, kusikat, pasti menang bangsa ini. Syukur. Watoni, kata orang Aceh. Watoni anta hayati wa muna nafsi itu wa muna nafsi wa aini anta unwanul fakhoma, kata orang NU, engkau adalah panji martabatku. Sama nih dengan Raju Syukur, tanah air pusaka. Indonesia ini tanah air pusaka, Indonesia harus merdeka. Gitu. Sebab itu saudara, inilah ikatan kebangsaan, ikatan hati kita dan perjuangan kita yang harus kita jaga bersama. Kita harus maju bersama. Gitu. Kalau di dalam lagu syukur kan itu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan. Itu kan kalimat dari atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalau dari sudut ke sudut keagamaan. Nah jadi saudara, mari kita lihat sekarang. Apakah di dalam konsep kebangsaan ini, nafas-nafas keislaman di Aceh, di Jawa, dan di tempat-tempat lain yang penganut Islamnya banyak, apakah bisa kompatibel dengan nasionalisme Indonesia? Mari kita buka berikutnya. Saudara, nasionalisme Indonesia dibangun melalui ijtihad terhadap masalah-masalah konkret yang ada di depan. Misalnya pada waktu itu Muhammadiyah melihat, loh orang kok jadi guru gajinya kecil. Dia buat petisi Muhammadiyah. NU melihat, loh kok orang Indonesia diinjak-injak martabatnya. Bicara lawan. Sama dengan Aceh, bangun, itu Aceh. Nah, kemudian ijtihad itu dibangun melalui musyawarah. Jadi karena bangsa Indonesia banyak, ada suku ini, agama itu, musyawarah. Itulah yang kemudian badannya disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Musyawarah sampai 1 Juni gagal, belum ada kesepakatan, dibuat pertemuan terbatas tanggal 22 Juni. Lahir Piagam Jakarta. 17 Agustus merdeka, tanggal 18 Agustus perlu konstitusi, ada usul agar Piagam Jakarta direvisi. Yang tadi salah satu diantaranya Tengku Muhammad Hasan diundang, yuk Pak Hasan gimana menurut Anda ini? Gimana Pak Bagus, gimana Pak Hasim, gimana? Akhirnya udah lahir Piagam Jakarta. Kemudian Piagam Jakarta itu sesudah dirembuk oleh 4 orang itu di bawah pimpinan Hatta diubah menjadi ketuhanan, tetapi dengan catatan
Bagi orang Islam ketuhanan yang Maha Esa itu artinya tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu arti ketuhanan yang Maha Esa bagi orang Islam. Dan itu harus dilindungi oleh negara dan selama ini juga sudah dilindungi. Karena itu kewajiban negara. Nah, saudara, kok bisa Indonesia melahirkan negara kebangsaan yang menerima perbedaan, menerima teman-teman yang beragama lain sebagai saudara yang sama dalam urusan kebangsaan dan membangun negara? Kok bisa? Itu diistimbat. Pak Rektor tadi berpidato, diistimbat dari Piagam Madinah. Jadi ketika Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, apa yang pertama didirikan? Nabi mendirikan negara. Negara yang didirikan. Karena apa? Ada adalah dalilnya la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kamu punya kewajiban tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik kalau kamu tidak punya sesuatu yang harus mendukung, maka sesuatu yang harus mendukung itu harus dibuat. Kalau kamu memperjuangkan Islam, kau tidak punya negara lalu tidak baik hasil perjuanganmu, maka wajib bagimu mendirikan negara. Itulah ijtihadnya para ulama. Tidak boleh kita membiarkan orang haji dipersulit, dibiarkan mati di tengah laut, orang sholat dianggap ekstremis, dianggap bodoh, lulusan madrasah, tidak ada harganya. Itu. Maka kalau kita diberlakukan terus oleh penjajah, maka wajib hukumnya mengusir penjajah. Itu ijtihadnya. Itulah sebabnya lalu muncul resolusi jihad. Jihad melawan penjajah. Jihad membangun kebenaran. Jihad membangun kemajuan, membangun harga diri. Nah, itulah yang didirikan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad, saudara, ketika mendirikan negara, Nabi Muhammad ketika mendirikan negara, itu tidak menyebut negara Islam. Apa yang disebut? Negara Madinah, yang sekarang ada sebut namanya terusnya. Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang bercahaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam Piagam Madinah itu? Persis dengan proklamasi kemerdekaan kita. Kata Nabi begini, "Hadza kitabu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'hum." Ini sama dengan proklamasi. Ini proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempersatukan orang mukmin, orang Islam, orang Yathrib, orang Quraisy. Ini Yathrib dulu agamanya tidak Islam juga, aslinya orang Quraisy juga. Dipersatukan Muslim, mukmin, Muslim, Yathrib, Quraisy, wa man tabi'ahum dan para pengikutnya masing-masing. Falahiqa bihim, dengan ini menyatakan bersatu, berjuang. Wa jahada ma'hum, berjuang. Wahum ummatun wahidatun min dunil muslimin. Mereka min dunin nas, mereka satu. Menjadi geopolitik sendiri Madinah itu sebagai civilized society, negara berperadaban. Madinah itu adalah peradaban. Apa di situ isinya? Islam, Quraisy, Majusi, Nasrani dilindungi oleh negara, sehingga sesudah Piagam Madinah tadi falahiqa bihim wa jahada ma'hum, lalu Nabi membuat 47 pasal. Pasal Piagam Jakarta isinya apa? Bani ini yang beragama ini dilindungi harta dan bendanya dengan membayar pajak setiap bulan sekian. Terus sampai 23 isinya perlindungan kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Baru tahu yang pasal 24 dan seterusnya kerjasama dalam bentuk teknis di lapangan untuk membangun masyarakat. Saudara, jadi kalau kita lacak nasionalisme Indonesia itu sama tuh dengan Piagam Madinah. Apa kuncinya? Yaitu kosmopolit. Kosmopolit itu hidup berkesewargaan. Merasa bersatu meskipun berbeda satu. Pluralis
atau pluralisme. Pluralisme itu ya yakin bahwa berbeda, tetapi yakin pula bahwa setiap orang dari kelompok itu punya keyakinan sendiri yang harus dihormati. Itulah pluralisme. Ini kalau pluralisme itu, kalau gambarannya Gus Dur dulu, pluralisme itu ibarat kita hidup di sebuah rumah. Hidup di sebuah rumah. Setiap rumah ada kamar, setiap kamar ada penghuninya. Ketika para penghuni kamar itu ada di kamarnya masing-masing, bebas. Mau pakai kaos, mau pakai sarung, mau nyetel televisi laporan sidang Sambo, mau World Cup. Karena ini ada perbedaan tuh waktu musim World Cup itu, istri ingin melihat Sambo, suaminya ingin lihat sepak bola. Nah, kalau di kamar silakan. Kamar masing-masing lihat TV sendiri-sendiri. Ada yang pakai sarung, pakai rok, pakai apa. Boleh, tapi begitu Anda ada di ruang tamu, maka TV-nya harus satu. Nih, di ruang tamu itu. Kok TV-nya beda-beda? Kacau. TV-nya satu, kacamatanya satu. Itulah Pancasila yang kita bangun. Cara melihat ideologi itu seperti itu. Pluralisme itu seperti itu. Saudara. Bukan pluralisme itu melacurkan keyakinan, enggak. Pluralisme itu kita yakin bahwa agama kita benar, oleh sebab itu saya laksanakan agama saya. Tapi kita yakin juga agama orang lain juga diyakini benar oleh orang yang oleh sebab itu jangan diganggu. Kata Allah, lakum dinukum waliyadin, agamamu silakan, agamaku. Kan gitu. Perbedaan itu kata Allah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau kamu semua satu kok. Agamanya sama, ini sama. Tapi kata Allah, walakin liyabluwakum, tapi saya yang membuat kamu itu berbeda. Saya. Oleh sebab itu jangan maksa orang lain yang berbeda ikut kamu. Beritahu saja bahwa saya yakin ini dan ini benar. Tidak mau, waman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Kalau Allah mau, silakan. Jangan bertengkar sendiri karena perbedaan. Oleh sebab itu, di dalam hal ini, di dalam negara Pancasila, konsep kebangsaan kita itu, untuk hal-hal yang sifatnya menjadi kepentingan bersama, kita buat aturan yang sama. Itulah yang disebut kalimatun sawa. Kalau dalam bahasa agama kan ada kul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kalimatun sawa. Ini yang sama. Apa yang sama? Oh, hukum tata negara kita sama. Buat hukum tata negara se-Indonesia. Hukum pidana kita sama. Sama, ini bukan hukum pidananya agama Islam, agama Kristen, agama sama. Hukum lingkungan sama. Hukum perbatasan di Sabang sama. Dengan hukum perbatasan yang di NTT dengan yang di Kalimantan dengan sama hukum perbatasannya. Karena apa itu? Itu kalimatun sawa, concern bersama. Tapi yang tidak sama apa? Kalau saudara berpuasa, nah urusan saudara. Sholat, jangan diganggu. Orang mau ke gereja, ya urusan Anda. Itu bukan urusan bersama, urusan ke gereja itu urusan sendiri-sendiri, ke masjid sendiri-sendiri. Nah itulah sebabnya saudara, kita menjadi kenyal. Kenyal itu apa? Resilient, kuat. Di dalam hidup berbangsa dan bernegara, dan setiap ada konflik ancaman terhadap kesatuan kebangsaan kita itu selalu kembali ke cara pikir seperti itu. Nah itulah hidup merawat keberagaman. Beragam itu ciptaan Allah. Kalau lagi di dalam Al-Quran itu, walau sya'allahu la amana kulluhum man fil ardi jami'a. Kalau Allah mau semua kamu tuh iman kok kepada saya. Tapi kamu tidak boleh maksa loh. Kalau saya mau saya imankan semua seluruh dunia ini. Kalau saya mau semua orang di dunia ini jadi berkulit berbangsa Aceh bisa. Berbangsa Afrika bisa. Berbangsa Arab bisa. Tapi saya yang menciptakan kamu berbeda-beda agar bisa maju bersama. Di dalam kalimatun sawa itu tadi. Kalimatun sawa itu di dalam platform bersama atau visi bersama. Nah yang berbeda kerjakan sendiri-sendiri, jangan bertengkar dengan ribut karena ada hukum kalau ribut gitu. Nah, saudara sekalian, lalu pertanyaan yang terakhir.
pertanyaan yang terakhir, saudara. Lalu keislaman kita ada di mana? Kalau kita Islam, kok enggak? Nah, di dalam Islam itu ada yang disebut maqasidus syar'i. Maksud syarat itu ada enggak dilaksanakan oleh negara? Apa? Maksud syarat itu ada 5. 1, hifdzuddin. Hifdzuddin itu menjaga kebebasan beragama. 2, menjaga kebebasan atau hak untuk hidup, atau menjaga kebebasan jiwa. Lalu yang ketiga, menjaga hak atas benda. Ada kan hukum kita di Indonesia itu, 1, orang beragama dilindungi. 2, hak hidup seseorang, jangan sembarang bunuh orang, awas kamu bisa diadili. Menjaga hak atas benda, saudara punya benda dilindungi oleh negara. Menjaga akal, jangan sembarang minum minuman keras, jangan pakai narkoba, dan itu negara sudah mengatur. Kemudian menjamin dan menjaga keturunan, hifdzun nasab, jangan berzina, jangan berselingkuh, jangan berapa, itu negara mengatur di dalam tata hukum kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama sebenarnya sampai pada sikap dan pandangan yang sama hasil ijtihadnya, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan dan dijaga oleh kaum muslimin sebagai milik bersama kaum muslimin dan bangsa-bangsa atau suku-suku atau ikatan primordial yang lain. Persis selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Dengan waktu yang cukup singkat, beliau bisa menggambarkan bahwa Aceh, ya, nasionalisme keindonesiaan bagi orang Aceh itu sudah lahir sebelum Indonesia merdeka, ya, gitu Pak Mahfud, ya. Dan kemudian ketika Indonesia merdeka juga dengan modal, ya, yang diberikan oleh Aceh, Indonesia bisa terus mempertahankan kemerdekaannya. Dan kemudian di bagian akhir beliau menyampaikan juga tentang Islam dan nasionalisme. Jadi tidak perlu dipertentangkan, pada dasarnya itu selaras, ya, sejalan, kompatibel, bagaimana juga Rasulullah sudah mempraktekkan ketika membangun masyarakat Madinah dengan piagam Madinah. Jadi kesepakatan kebangsaan yang dilahirkan pada saat Indonesia merdeka, di situ juga adalah kesepakatan kita atas keberagaman pluralisme yang kita miliki.